Sebelum saksikan videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalain tanda loncengnya. Terima kasih. Pada zaman dahulu, ada seorang pangeran bernama Serunting yang merupakan salah satu orang keturunan raksasa dari daerah Sumedang. Ada satu sifat buruk yang ia miliki, yaitu selalu iri dengan kepunyaan orang lain. Rasa iri ini dirasakannya juga kepada saudara iparnya, adik dari istrinya sendiri yang bernama Arya Tebing. Rasa iri tersebut berlanjut dengan pertengkaran di antara keduanya. Pertengkaran tersebut berlanjut terus-menerus, sehingga berujung menjadi permusuhan besar di antara mereka. Penyebabnya, mereka memiliki ladang padi bersebelahan yang dipisahkan oleh pepohonan. Di bawah pepohonan itu ditumbuhi oleh tanaman cendawan. Cendawan yang menghadap ladang Arya Tebing tumbuh menjadi logam emas. Sedangkan cendawan yang menghadap ladang Serunting tumbuh menjadi tanaman yang tidak berguna. Serunting menuduh Arya Tebing telah menggunakan ilmunya untuk mengubah cendawan miliknya menjadi tumbuhan ilalang. Pada suatu hari terjadilah perkelahian sengit antara Serunting dan Arya Tebing. Karena Serunting lebih sakti, Arya Tebing terdesak dan hampir mati terbunuh karena pertarungan tak terelakkan tersebut. Namun Arya Tebing berhasil melarikan diri darinya. Kemudian ia menemui dan membujuk kakaknya, istri dari Serunting, untuk memberitahukan rahasia kesaktian Serunting. Setelah mendengar rahasia kesaktiannya, Arya Tebing kembali menantang Serunting dan akhirnya ia menerima tantangan itu. Ketika perkelahian berada pada puncaknya, Arya Tebing hampir saja dikalahkan. Pada saat terdesak itu, Arya Tebing melihat tanaman ilalang yang bergetar di dekatnya. Berkat bocoran rahasia kakaknya sendiri, ia segera menancapkan tombaknya pada ilalang yang bergetar itu. Serunting langsung terjatuh dan terluka parah. Serunting kaget karena adik iparnya dapat mengetahui rahasianya itu. Padahal hanya istrinya lah yang tahu. Merasa dihianati istrinya, ia pun pergi mengembara. Serunting pergi bertapa ke Gunung Siguntang. Oleh Dewa Mahameru, ia dijanjikan kekuatan gaib. Kesaktiannya itu berupa kemampuan lidahnya mengubah sesuatu sesuai yang ia inginkan. Selanjutnya, ia berniat kembali ke kampungnya di daerah Sumedang. Dalam perjalanan pulang tersebut, ia menguji kesaktiannya. Di tepi danau dijumpainya hamparan pohon-pohon tebu yang sudah menguning. Serunting pun berkata, "Jadilah batu." Maka benarlah tanaman itu berubah menjadi batu. Ia pun mengutuk setiap orang yang ia jumpai di tepian sungai Jambi menjadi batu. Sejak saat itu Serunting mendapat julukan si pahit lidah. Setelah sekian lama berjalan dari satu daerah ke daerah lainnya, si pahit lidah pun sadar atas kesalahannya dan ia ingin menebus segala kesalahan dengan kebaikan. Dikabarkan ia mengubah Bukit Serut yang gundul menjadi hutan kayu yang rimbun. Melihat peristiwa itu, penduduk setempat merasa senang dan menikmati hasil hutan yang melimpah. Walaupun kata-kata yang keluar dari mulutnya telah berubah manis, Serunting tetap dijuluki si pahit lidah akibat dari perbuatannya yang terdahulu. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah manusia si pahit lidah yaitu jangan iri hati terhadap kenikmatan yang dimiliki orang lain. Jangan suka bertengkar atau bertikai sesama saudara atau kerabat keluarganya sendiri. Jangan bersikap ingin menang sendiri dan menyelesaikan segala sesuatu dengan kekeluargaan dengan cara baik-baik. Jangan berkhianat, menjaga amanah yang dipegang, dan jangan menyalahgunakan kelebihan atau kekuatan diri untuk mencelakakan orang lain. Sekali dicap julukan orang buruk di mata orang lain, biasanya susah hilangnya. Ibarat sekali berbohong maka tidak akan dipercaya selamanya.
Terima kasih yang udah nonton videonya. Thanks for watching.